Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lab Komputer 3. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga atau keempat? Ketiga, untuk materi algoritma dan pemrograman. Ya enggak? Sebelum kita mulai, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Silahkan, ayo. Selamat pagi, silahkan duduk. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Nah, untuk pertemuan kita yang ketiga di lab komputer ini, kita akan membahas lagi tentang aplikasi Scratch tentunya, yaitu yang pertama nanti kita akan mengimplementasikan flowchart masih sama, kemudian kita juga akan menggunakan fungsi percabangan dalam bentuk yang lain. Kalau kemarin kita kan menggunakan fungsi if-nya, itu kan dia dalam satu sprite, ya enggak? Untuk kali ini nanti kita akan mencoba menggunakan fungsi if, tapi menggunakan sprite yang berbeda. Untuk implementasinya nanti akan kita coba. Terus kemudian kemarin minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang fungsinya dalam arti seperti ini. Kita sudah mencoba mengimplementasikan untuk pembuatan bangun datar kayak menghitung luas dan keliling, ya enggak? Masih ingat? Terus kita juga sudah mencoba beberapa fungsi yang lain, misalnya operator logika matematika, kita juga sudah coba ya kemarin. Nah, kita akan implementasikan untuk flowchart yang lebih kompleks, yaitu menggunakan fungsi percabangan dalam bentuk sprite yang berbeda. Nah, ini saya juga memberikan motivasi kepada kalian, kira-kira ini pemrograman algoritma menurut kalian penting apa tidak? Penting, karena ini tidak hanya untuk pemrograman, tapi juga bisa untuk memecahkan masalah sehari-hari. Utamanya adalah algoritma, karena algoritma itu adalah untuk memecahkan solusi memecahkan masalah dengan cara menulis langkah-langkahnya atau langkah-langkah menyelesaikan masalah. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dahulu biar kalian itu nggak bosan. Silahkan kalian berdiri semua ya. Biar tetap fokus, kita ice breaking. Saya sering menggunakan ini. Jadi supaya kalian tidak bosan. Ice breaking itu apa? Es itu es, breaking itu pecah. Berarti pemecah es batu. Berarti apa? Palu. Bukan. Itu artinya adalah untuk pemecah kekakuan kakuk atau kikuk ketika sedang melakukan sesuatu. Yang namanya belajar pasti bosan, ya enggak? Ya, kita akan lakukan ice breaking biar suasananya mencair gitu loh. Nah, sekarang silahkan perhatikan ke depan. Ini apa namanya? Dahi. Ini dagu. Ini bahu. Ini dahi, dagu. Kalau saya pegang dagi, bilang pegang dagu, berarti pegang ini. Ini dagu, ini dahu dari mana? Ini apa namanya? Pundak. Dahi. Ini apa? Bahu. Kalau saya ngomong pegang dagu, berarti pegang dahi. Pegang bahu. Udah siap ya? Sekarang kita coba. Pegang bahu. Bahu mana, Sur? Loh, bahu nyekel batuk ya apa ono. Pegang bahu. Pegang dahi. Iya. Berarti masih ada yang nggak fokus nih. Nih, kali lagi nih. Pegang dagu. No, fokus nih, lihat ke saya ya. Pegang pundak.
Ya bener sih pundak sini. Ini pundak atau bahu ya? Pegang bahu. Loh, dan nah ini berarti masih tidak fokus nih. Sekali lagi. Pegang dagu. Pegang bahu. Oke, berarti kalian sudah fokus. Nih, sekali lagi nih. Sekarang kita metode yang berbeda untuk ice breaking yang kedua. Pernah melakukan ini ya? Ini apa? Jari. Ini pesto. Kalau saya tekan, saya nggak ngomong pindah, berarti pindah ke sini. Pindah. Nih, coba nih. Pindah. Kok gini? Ini loh, nah, nih. Pindah. Jangan cepet, jangan badannya ikut nyolet ya. Pindah. Oke, sudah, tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi tentang apa namanya? Implementasi nanti atau flowchart-nya nanti, saya mau tanya, pernahkah kalian menggunakan kalkulator? Pernah nggak? Pernah ya? Kemudian kalian pernah berpikir bisa membuat kalkulator enggak? Nah, nggak bisa, kayaknya susah gitu enggak? Nah, nanti kalian jadi tidak hanya sebagai pengguna, tetapi kalian nanti juga bisa membuat aplikasi kalkulator dengan menggunakan bahasa pemrograman Scratch. Nah, ini Bapak kasih materi, ini sebenarnya untuk yang algoritma dan pemrograman, Bapak udah rangkum menjadi lebih sedikit, ini nanti saya buat kelompok ya, jadi nanti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, karena belakang cuma 3, cuma bertiga, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kalian cuma berdua, enggak apa-apa ya Mas ya? Kemudian ini juga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, yang belakang cuma berdua. Apakah ini tak gabung nih? Lele enggak apa-apa sama temennya kok gitu. Berdua berani? Oke, ini saya bagi, ini adalah kelompok 1. Ini juga ada, ini nanti diisi ya. Ini berarti berdua sama sini ya. Nih temenmu dikasih. Ada yang kelompok belum dapat? Sudah semuanya ya? Nah, di situ Bapak kasih pilihan. Nanti Bapak akan menjelaskan dengan 2 cara. Yang pertama nanti kalau kalian nggak kelihatan, ada yang mungkin kelihatan nggak yang belakang lihat depan? Kalian bisa menyimak dari apa bahan ajar yang Bapak kasih. Dan nah, kita ini adalah pertemuan yang ketiga tentang yang namanya algoritma dan pemrograman. Pada saat kelas 7 dan kelas 8 kalian tidak aneh mendengar istilah algoritma, ya enggak? Karena itu merupakan salah satu bagian dari materi yang lalu, yaitu berpikir komputasi. Masih ingat? Berpikir komputasi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah dekomposisi.
Si, ya enggak? Masih ingat dekomposisi itu apa? Komposisi. Berarti memecah masalah menjadi struktur lebih kecil. Yang kedua adalah pengenalan pola. Apa itu? Yang lebih kencang, Put? Apa, Put? Kemampuan untuk mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, keteraturan data. Nah, yang ketiga adalah abstraksi. Apa itu? Diartikan sebagai pola sederhana yang mewakili suatu pernyataan yang umum. Nah, yang keempat adalah algoritma. Apa itu? Penyusunan langkah-langkah. Ya, menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Contohnya, ini contoh. Masalah yang paling sederhana, ini kembali ke berpikir komputasi sebentar ya. Gawe mie instan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama apa? Dibuka mie-nya. Yang kedua apa? Digodok atau direbus dulu, ya enggak? Kemudian dicampur bumbu, ya enggak? Kemudian baru dimakan. Itu adalah bentuk dari algoritma yang sederhana untuk memecah masalah membuat mie instan. Etok-etoke kuwi, etok-etoknya. Etok-etok itu apa ya? Ya, pura-pura nih gawe mie angel, padahal gampang. Jadi algoritma sebenarnya itu bisa kita temui itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang algoritma dan pemrograman ini, nah kita akan fokus berarti untuk menyelesaikan masalah-masalahnya berarti kali ini karena berhubungan dengan pemrograman yaitu membuat suatu program atau aplikasi. Gitu ya, Nak? Nah, Bapak jelaskan dulu flowchart. Flowchart, flow. Kalau kalian baca ini, wah itu lama banyak. Nah, kita pakai cara yang gampang aja. Flow chart. Flow itu apa? Alur, ya enggak? Chart itu apa? Diagram atau apa? Grafik, ya enggak? Berarti flowchart ini adalah diagram alur yang fungsinya untuk menampilkan langkah-langkah atau melakukan sebuah proses dari suatu program. Itu adalah flowchart. Nah, kalau jenis-jenis flowchart itu juga banyak, ada yang namanya flowchart dokumen, kemudian flowchart program, kemudian flowchart proses, kemudian flowchart sistem. Nah, kalau flowchart dokumen ini adalah flowchart yang pertama ada di dokumen atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dokumen ini berfungsi untuk menelusuri alur form dari suatu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Kemudian ada flowchart program, ini adalah menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari dua macam, antara lain flowchart logika program dan flowchart program komputer terperincian. Nanti kita akan fokus ke flowchart program ini karena kita adalah untuk membuat aplikasi. Kemudian ada flowchart sistem, ini adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sebuah sistem secara menyeluruh. Simbol-simbol flowchart ini ada banyak, tapi yang perlu kalian pahami ini itu sementara karena kita masih di fase D, jadi belum terlalu kompleks untuk memahami flowchart ya. Penghapusnya tak taruh mana tadi ya? Tidak ketemu.
simbol flowchart yang akan kita gunakan nanti, yang pertama ini adalah simbol jajar genjang. Berarti kalau di sini adalah ini namanya adalah input output. Fungsinya ini untuk apa? Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung pada peralatan. Yang kedua, ini adalah ini. Di sini namanya adalah terminator atau biasa kita sebut dengan start end. Ya enggak? Yang ketiga, nah ini apa ini? Decision. Ya enggak? Ini atau biasa kita dengan namanya fungsi if atau percabangan. Yang keempat, itu yang penting juga, kotak. Apa ini? Proses. Ini adalah menggambarkan proses pada sistem. Yang kelima, itu adalah ini. Anak panah ini juga sangat penting. Ini disebut dengan flow. Nah, ini yang penting atau flow. Jadi yang perlu kita ketahui sementara ini dulu. Kalau ini adalah untuk kalau ini sebenarnya ada banyak. Ini total ada berapa ya? Ada 12. Tapi yang perlu kita ketahui sementara ini dulu. Nah, ini yang akan sering kita gunakan. Nah, sekarang tentang algoritma kalian sudah tahu ya. Nah, ini adalah tentang flowchart, logo-logonya sudah tahu juga. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat flowchart contoh flowchart. Penghitung luas persegi panjang. Sebagaimana kita ketahui, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Kemudian untuk keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Maka flowchartnya itu adalah seperti ini. Start, kemudian dia pasti akan disuruh input panjang, kemudian input lebar, kemudian dia pasti akan disuruh luas atau keliling. Kalau luas, maka prosesnya adalah panjang kali lebar. Kalau keliling, 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian hasilnya dicetak, ini adalah luas persegi panjang, kalau ini adalah keliling persegi panjang. Ini adalah contoh flowchart sederhana untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Dari bangun datar persegi panjang. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengimplementasikan ini ke dalam bahasa pemrograman Scratch. Silahkan kalian buka aplikasi Scratch-nya.
Nah, nanti setiap kelompok bekerja sama ya. Kalau misalnya ada kesusahan, kelompoknya masih bingung, nanti konsultasikan sama saya. Sudah belum? Sudah ya? Nah, untuk mengimplementasikan flowchart ini, yang pertama-tama kita harus menentukan variabelnya terlebih dahulu. Ya enggak? Kalau kita lihat dari sini, variabelnya yang pertama apa ini? Panjang. Kemudian lebar. Kemudian luas. Kemudian keliling. Silahkan kalian buat variabelnya. Caranya pilih variabel, kemudian make variabel panjang, kemudian lebar, kemudian luas, dan keliling. Sudah belum? Nah, silakan untuk lebih menarik bagian ininya, kalian bisa mengganti spread dan background sesuai dengan menurut kalian menarik. Contoh, kalau ukurannya dirasa besar, di size itu bisa kalian kecilkan jadi 75. Sudah? Nah, sekarang perhatikan flowchart-nya. Flowchart-nya yang pertama adalah logo start. Kalian masih ingat kita juga sudah belajar tentang blok kode kemarin, menu start itu ada di bagian mana? Event. Nah, silakan kalian pilih yang ini. When klik bendera hijau. Sudah? Nah, kemudian perhatikan langkah kedua. Kita disuruh memasukkan input panjang dan input lebar. Ya enggak? Nah, untuk memasukkan input itu ada di menu sensing. Kita pilih yang ini. Kita ketik aja input panjang. Jangan lupa answernya juga disisipkan. Kemudian variabel panjang kita aktifkan dengan setnya ini. Klik, kita ganti panjang, kemudian answer kita masukkan ke sini. Ini ada dua inputan, berarti kita membuat dua, yaitu input panjang dan input lebar. Sudah? Nah,
Kita sampai sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian percabangan. Kalau yang pertemuan sebelumnya kita menggunakan percabangan, tapi if yang kita pakai adalah yang ada pada bagian menu kontrol ini, ya enggak? Ini kalau kita implementasikan, ini enggak bisa. Karena bukannya tidak bisa ya. Nanti kalau misalnya ini kita menggunakan ini, inputannya nanti pilihannya dia kita harus ngetik. Contohnya seperti ini. Sebentar, saya buka untuk yang minggu yang lalu. Nah, ini adalah contoh percabangan menggunakan fungsi dikontrol ini. Dia bentuknya, contoh, kita disuruh ngetik luas atau keliling. Ini menjadi kurang efektif apabila si calon pengguna atau pengguna aplikasinya itu malas ngetik. Jadi dia itu meminta kalau misalnya bentuk aplikasinya nanti itu untuk pilihan luas dan keliling itu berupa ditekan tombol atau diklik. Jadi nanti bentuk aplikasinya itu kurang lebih seperti ini. Ini misalnya panjang, kemudian ini adalah lebar, kemudian ini adalah luas, ini adalah keliling. Di sini ada tombol luas dan keliling. Begitu kita klik, spreadnya dia akan ngomong. Misalnya kelilingnya 20, dia juga akan ngomong 20. Jadi bentuknya pilihannya, percabangannya tidak diketik manual, tapi tinggal diklik. Nah, sekarang kita selanjutnya adalah masuk ke percabangan. Kita harus menyiapkan tombol luas dan keliling terlebih dahulu. Caranya kita harus membuat sprite lagi. Silakan pilih choose sprite, biar rapi kita menggunakan ini, button. Kita pakai yang ini aja, yang kotak atau yang warna biru, silahkan. Sudah? Nah, sekarang kita ke custom untuk mengubah tampilannya menjadi sebuah tombol yang nantinya akan digunakan. Kemudian pilih salah satu, Pak, saya suka warna biru, berarti yang hitam dihapus. Nah, ini untuk memberikan tulisan luas, silakan diklik T, ini ketik luas. Pak, warnanya nggak kelihatan, ada yang nggak kelihatan warnanya? Nah, untuk mengubah warna, ini kalian blok dulu, nak. Kemudian tekan fill ini, kita ganti warnanya. Nah, dia akan berubah warna sendiri. Kemudian untuk menyesuaikan posisi, klik select, ini kalian tinggal geser ke tengah. Oke, good. Jangan lupa untuk custom name-nya sama sprite-nya diganti, biar nanti kalian nggak bingung. Ini ada kostum button ini toh, ini kalian ganti menjadi luas. Yang sprite ini juga kalian ganti luas. Lakukan hal yang sama untuk membuat tombol keliling. Kira-kira bisa tidak? Oke. Kalau mau cepat tinggal diduplikat aja. Caranya ini, klik kanan, yang bawah ini toh, klik kanan, duplikat, kan dia jadi dua ini. Yang kedua kalian edit aja. Tulisannya ada di keliling.
Jangan lupa custom name-nya juga diganti. Ada yang kesusahan? Gampang ya? Oke, jangan lupa custom name-nya diganti. Jadi nanti kita itu gampang. Sudah? Boleh Bapak lanjut ya? Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kita sudah menyiapkan dua tombol yaitu luas dan keliling yang nantinya akan kita gunakan sebagai fungsi percabangan pengganti fungsi if yang ada di menu kontrol. Silakan kalian kembali ke sprite utama di sini. Kemudian kembali ke kode. Sudah? Nah, sekarang kita ke sini, kita kembali ke sini. Setelah kita memberikan inputan untuk panjang dan lebar, kita masuk ke fungsi percabangan, kita ke L dulu, maka kita proses yang L. Berarti kita masuk ke luas dulu. Silahkan diklik luas. Pastikan ini muncul tanda air tulisannya luas. Sudah? Nah, sekarang logikanya itu seperti ini. Ketika saya klik luas, dia akan jalan. Ketika saya klik luas, dia akan jalan. Maka start yang kita pakai itu yang mana? When this sprite click, yang ini ya. Ini adalah luas persegi panjang, di mana rumusnya adalah panjang kali lebar. Maka kita membutuhkan operator perkalian. Silakan masuk ke menu operator, pilih yang bintang, berarti yang ini ya, karena ini perkalian. Kemudian kita masuk ke variabel, yang dikali adalah panjang kali lebar. Maka panjang kita masukkan ke dalam blok operator perkalian ini dan juga lebarnya. Sudah belum? Nah, ini kan tidak bisa digabung, ya enggak? Karena tidak bisa digabung, berarti kita membutuhkan variabel set lagi. Set ini kita keluarkan, kita taruh sini. Karena ini untuk mencari luas, keliling ini kita klik, kita ganti luas. Ini kita masukkan ke sini. Kita sudah sampai sini. Sekarang bagian output. Kalau biasanya untuk yang kemarin itu seperti ini. Perhatikan sebentar, untuk yang kemarin adalah, jadi nanti kalian tahu bedanya. Untuk membuat output, kan tinggal seperti ini toh kemarin ya. Contoh 5, saya pilih luas. Kita tinggal menggunakan loop, ya kita taruh di sini. Ya enggak? Ini apabila dalam menggunakan satu sprite yang sama. Masalahnya yang ini sprite-nya itu berbeda. Kalau misalnya kita paksakan outputnya kita seperti ini, contoh ya, saya hello tak taruh sini, hello ini saya ganti luas. Apabila aplikasi ini saya jalankan, klik contoh panjangnya 8 sama 7, saya klik luas. Yang ngomong luas itu bukan sprite utamanya, tapi adalah sprite luas. Apakah ini sesuai keinginan pengguna? Tidak.
Maka kita harus menghubungkan dua spread ini. Caranya dengan menggunakan broadcast yang ada di menu event. Ini nggak kepake, saya hapus dulu. New broadcast message one. Ini kita klik, kita taruh sini. Sudah? Ini kan tulisannya masih broadcast message one, ya enggak? Ini kita klik, kita ganti new message biar nanti kita gampang untuk mengidentifikasinya. Silahkan, ini hasil luas. Sudah, Nak? Nah, ini si spread luas, dia sudah mengirimkan broadcast hasil luas, maka kita kembali ke spread utama, kita klik, ini harus menerima supaya dia mau ngomong. Berarti kita pilih yang when I receive ini. Kita pilih di sini. Ini tidak kita gabungkan, tapi ini nanti kita berdiri sendiri. When I receive, ketika aku menerima hasil luas, ini kan kalau kita Indonesia kan seperti itu. Maka dia akan menampilkan hasil. Say hello seperti biasa ini. Kemudian hello-nya ini kita ganti luas. Sudah? Sekarang mari coba. Apa itu? Mari kita coba. Start. Silakan input panjangnya 8, lebarnya 9. Klik luas. Berapa hasilnya? Si spread utama ngomong enggak? Nah, coba kalian lakukan untuk membuat keliling. Kira-kira bisa tidak? Nah, caranya sama. Ini untuk yang keliling juga jangan lupa dikasih broadcast. Untuk keliling rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar, berarti kalian membutuhkan 2 operator, yaitu perkalian dan penjumlahan. Kebalik itu. Yang dijumlahkan itu panjang dan lebar ya.
Sudah belum? Nah, kalau sudah, sekarang kita coba lagi. Kita klik start. Input panjang 9, lebarnya 12. Coba. Klik luas, hasilnya berapa? 108. Keliling? Ada jawaban selain ini? 42. Kelilingnya berapa? Kelilingnya berapa, Mas? Kok tekan 2000? Kelilingnya berapa? Ayo, berarti rumusmu ada yang salah itu. Hah? 42. Kelilingmu berapa? Loh, berarti rumusmu ada yang salah itu, Mas. Kamu inputnya panjangnya berapa? Panjangnya berapa? 9. Lebarnya? Oh, 2 kali panjang, 2 kali lebar. Yo salah, Mas. Harusnya ini adalah tambah. Nah, ada rumusnya. Coba lagi. Nah, sekarang dibuat. Silakan begitu start itu jadi 0. Masih ingat caranya enggak? Oke, silakan dibuat ya. Sudah, kalian luar biasa. Ini karena ada 4 variabel, ini juga tak kasih 4. Kita start, kita coba. Start jadi 0, 6, sama 7. Luasnya sama keliling. Silahkan dicoba. Sudah? Ada kesulitan di sini enggak? Nah, sekarang kalau tidak ada, kalian saya kasih tantangan. Kan sudah Bapak bentuk kelompok tadi ya. Itu ada yang namanya lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian buka. Itu ada. Itu nanti kelompoknya ditulis namanya, kemudian untuk materinya ini sama kayak yang tadi, tapi untuk yang ini kalian saya kasih tantangan untuk membuat aplikasi kalkulator dengan menggunakan 2 inputan, yaitu inputan bilangan pertama dan bilangan kedua, kemudian 4 operasi yang berbeda, yaitu plus atau penjumlahan, minus atau pengurangan, kali perkalian, dan pembagian. Kurang lebih nanti tampilan kalkulatornya itu akan seperti ini. Ini adalah bilangan pertama, ini adalah bilangan kedua, kemudian ini adalah hasil. Jadi di sini nanti ada 3 variabel. Ya, hasil ini kalau misalnya ini tombol plus, minus,
kali sama bagi. Kalau saya tekan tombol plus, maka di sini akan muncul hasil jumlah. Kalau saya tekan minus, akan muncul hasil pengurangan sampai pembagian. Kemudian ini ada sprite. Dan dia harus, kalau misalnya ini 80, dia juga harus ngomong 80. Silahkan kalian buat flowchartnya terlebih dahulu. Kemudian kalian tentukan variabelnya ada berapa. Kemudian kalian buat implementasi atau realisasikan dari flowchart ke dalam bentuk aplikasi. Habis itu nanti saya tunjuk, kalian presentasi maju ke depan hasil proyeknya. Itu ya. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau masih kebingungan, saya akan mendampingi kalian. Ayo, coba berdiskusi. Buat flowchartnya terlebih dahulu. Gak usah, nanti file new aja. Iya. Silakan buat flowchartnya terlebih dahulu. Ya? Iya, no? Nah, ini kan ada kotak ini ya, nah. Ini kalian gambar flowchartnya di sini dulu ya. Gambar flowchartnya di sini. Baru kemudian yang nomor 2, ini kalian tulis di bawahnya. Variabelnya nanti apa aja. Kemudian yang nomor 3, baru kalian bentuk menjadi aplikasi yang nyata di aplikasi Scratch. Yo, silahkan dikerjakan. Iya, inputannya bebas karena bilangan 1, bilangan 2 ya boleh. Ya dong, ini inputannya harus bilangan pertama dan bilangan kedua. Iya, inputannya kan kita tadi kesepakatan. Yang Bapak tulis kalkulatornya dengan 2 inputan, berarti inputannya berapa? 2, yaitu bilangan pertama dan bilangan kedua. Dengan menggunakan 4 operasi yang berbeda, yaitu plus, minus, kali, sama bagi. Ya? Enggak pakai yang ininya buat gambar. Pakai dong. Pakai. Harus pakai.
Ya, silakan. Yang kayak gini. Iya. Persis kan Pak? Persis. Boleh. Nanti tinggal implementasinya nanti ke Scratch seperti apa, dibuat flowchartnya dulu. Kalau seperti ini variabelnya ada berapa ini? 1, 2, 3 sama hasil. Ya enggak? Input bilangan 1, bilangan 2 sama hasil. Hasilnya nanti jadiin 1 aja. Ini tapi boleh, enggak masalah. Kalian boleh membuat dengan hasil atau kreativitas kalian sendiri. Tulisnya di situ, Mas. Sini dulu. Oh, sini dulu. Ini kalau ini variabelnya berapa? 2. Input 1, lah ini enggak variabel nih. Tuh. Ini hasil 1, 2. Ini juga masuk variabel kan. Kayak tadi kan misalnya luas sama keliling. Itu kan panjang kali lebar 2 plus R. Ini kan termasuk variabel juga. 1, 2, 3, 4. Maka ini juga termasuk variabel 1, variabel 2, ini juga variabel 3, 4, 5, 6. Atau kamu bisa singkat ini menjadi cuma satu variabel, cuman variabel 3 yaitu hasil. Jadiin 1 berarti Pak? Jadiin 1. Bisa. Dan nanti tinggal implementasinya. Ini udah bener. Ditulis kelompoknya, dibuat flowchartnya di sini dan variabelnya ditulis. Ada yang kesulitan? Ya, itu nanti. Kalian kerjakan flowchartnya. Kalau flowchartnya sudah jadi, kalian langsung buat aplikasinya. Ya, file new ya, pakainya yang baru ya. Tombolnya nanti dibuat kalau bisa itu rapi. Jadi nanti kalau usernya atau calon pelanggannya melihat, wah lagi api, kan kalian seneng. Kalau flowchartnya sudah jadi, kalian boleh buat aplikasinya. Boleh, berarti kamu menggunakan 6 variabel. Enggak apa-apa. Boleh, bisa no. Bisa, enggak apa-apa, boleh. Silakan dilanjutkan ya. Ya, boleh. Loh, untuk output itu logonya adalah jajar genjang. Kalau persegi panjang ini adalah logo proses. Jangan lupa anak panahnya. Nanti perwakilan aja, waktunya kan nggak nyampe.
Ini monitornya kok buram gini ya, memang gini ya. Ini sendiri ya itu. Sik, no. Sebentar no. Udah bening belum mas? Udah? Oke. Silakan kalian buat file new untuk membuat kalkulatornya. Satu kelompok boleh membuat hanya 1 atau 2, tidak harus 4-4-nya. Buat. Kalau mau coba sangat boleh sekali, saya sangat boleh sekali. Kalau mau coba sangat boleh sekali. Ini mau kamu tombol luas mas, berarti wow, ini berarti kamu pakai T ketik aja luas. Tuh ya enggak sama kan? Ini jangan lupa diganti. Ini juga. Nah, lakukan lagi untuk yang ke selanjutnya. Tuh. Toh, dibuat aja kalkulatornya. Udah tinggal diganti itu no bentuknya. Plus, minus, kali, bagi. Nah itu custom.
Berarti harus ngomong nggak? Iya dong, punyamu sudah. Belum. Coba. Kurang. Sudah? Ada yang sudah? Sudah, Tan? Sudah selesai? Kalau sudah, nanti di copy di flash disk, kalian maju ke depan. Ya, satu kelompok. Sini masukin sini. Ya, kita copy hasilmu di situ. Copy dulu. Sini, no. Namamu Andini, no. Ini ya. Bisa? Apa yang perintah? Hah? Ini dijelasin tuh apanya? Pakai. Nanti kamu menjelaskan prosesmu kenapa dia bisa menggunakan tombol plus, minus, kali, sama, bagi. Ada yang sudah selesai? Oke. Sambil kalian menunggu, ini ada teman kalian kelompoknya. Berarti kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Silakan maju ke depan untuk menjelaskan. Dari depan situ tidak apa-apa menggunakan ini. Salah satu. Berapa anak? Di situ aja. Ya, boleh 4 anak, 4-4-nya juga boleh. Ini saya buka aplikasinya dulu, no. Nah, ini adalah hasil dari teman kalian. Silakan menggunakan mouse. LKPD-nya tadi mana? Flowchart-nya saya pengen lihat.
Ini berarti menggunakan variabelnya ada 3, yaitu bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan dan hasil, ya enggak? Silakan teman-temannya kelompok yang lain diperhatikan ke depan dulu. Silakan jelaskan untuk programnya, Dit. Bilangan pertama, kamu jalankan aja menggunakan ini. Nah, scroll ke atas. Oke, silakan jelaskan alur programnya. Tombol plus, minus, kali, bagi, di running dulu biar teman kalian nanti tahu. Dibesarkan dulu biar tahu. Nah, start coba, saya pengen lihat aplikasinya. Start, bilangan pertama masukkan berapa terserah. Pakainya ini dong. Waduh, enggak bisa ini berarti. Kamu yang isi, no? Angkanya bebas. Enter aja, enter. Nah, bilangan kedua. Enter. Nah, silakan tekan tombolnya itu. Fungsinya untuk apa? Saya pengen tahu. Ini fungsinya untuk mengeluarkan hasil dari pertambahan bilangan pertama dan bilangan kedua. Kalau ini dipencet, yang keluar adalah hasil dari pertambahan bilangan pertama yaitu 7 dan bilangan kedua yaitu 5. Hasilnya adalah 12. Yang selanjutnya adalah kurang, yaitu 7 dikurangi 5, hasilnya 2. Perkalian 7, bilangan pertama 7, bilangan kedua 5, 7 dikali 5 hasilnya 35, dan yang terakhir pembagian hasilnya 1,4. Ya. Ada kira-kira ada mau ditanyakan enggak? Ada yang bentuk lain misalnya, ada yang sudah lain? Mau maju ke depan ya? Ya, sudah ada, enggak ada? Silakan, ini kelompoknya Yana Marta mau bentuk yang lain. Bentukmu yang lain gimana, Yan? Saya pengen lihat. Oh ya, boleh. Sudah, silakan duduk. Terima kasih. Silakan kasih tepuk tangan. Ini kelompoknya Yana Marta. Di copy dulu ya, no. Enggak usah. Kan punyamu, udah jalan semua. Oke ya. Ini tak copy sini dulu ya. Apa, no? Variabel. Variabel jumlah. Silakan kelompoknya Yana Marta maju ke depan. Ini saya buka dulu. Nah, ini punyamu kan ya? Nah, silakan kamu menggunakan. Mau di sini boleh. Yang lain tolong perhatikan ke depan. Nah, ini merupakan punyanya Yana Marta. Ini bentuk yang lain menggunakan variabelnya ada 6. Ya, berarti hasil tambah sendiri, hasil kurang sendiri, hasil kali sendiri, hasil bagi sendiri. Silahkan dicoba. No. Jelaskan ke teman-temanmu biar teman-temanmu pada paham. Ya, jelaskan dengan kata-katamu sendirilah.
Kurangnya nggak muncul? Oh muncul, karena 5 kurangi 5 adalah 0. Coba Bapak pengen lihat sintak programnya. Sintak programnya untuk sprite. Nah, itu coba dong jelaskan itu kenapa fungsi dari input 1, input 2 itu untuk apa? Ini tenang. Nah, input and wait itu loh. Itu fungsinya kan X, berarti yang setnya itu banyak. Ya. Jadi yang setnya jawabnya di sana. Oh, begitu. Kemudian untuk yang tambah, coba tombol tambahnya. Digeser no, biar kelihatan no. Nah, 8. Ini untuk hasil tambah ya. Terus no, yang kurang no. Hasil kurang. Coba digeser. Oke, hasil kali. Sama hasil bagi coba. Oke. Sudah? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Kira-kira punyanya Yana Marta betul apa tidak? Betul, tapi menggunakan tipe yang berbeda. Kalau sebelumnya kelompoknya si Andin menggunakan 3 variabel, ini menggunakan 6 variabel. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan situ, teman. Terima kasih, kalian luar biasa. Nanti hasilnya untuk LKPD-nya dikumpulkan ke Bapak ya. Bapak mau koreksi bentuk flowchart-nya gimana. Kemudian codingnya juga saya mau cek juga beberapa. Kemudian waktu kita tinggal sedikit. Sekarang saya mau tanya nih. Untuk hari ini menurut kalian pembuatan kalkulator gimana? Seneng nggak? Nah, kita menemukan ilmu baru, nanti kita bisa manfaatkan. Jadi ini itu yang namanya algoritma dan pemrograman itu tidak hanya sebatas untuk membuat coding, tapi juga bisa untuk kehidupan sehari-hari. Karena algoritma prinsipnya adalah menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang tepat dan benar. Nanti file kalian setelah jadi nanti di copy atau di upload dengan link yang Bapak sediakan nanti ya. Setelah ini nanti Bapak kirimkan link, file kerjaan kalian nanti bisa diupload di situ. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang yang namanya looping atau fungsi perulangan. Untuk next pertemuan selanjutnya. Demikian untuk pertemuan pada hari ini. Kira-kira masih ada yang ganjel nggak untuk ditanyakan? Sudah ya? Kalau begitu kita berdoa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi, terima kasih kembali. Sampai ketemu minggu depan. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.